ada apa kehormatan, menghormati, mudah-mudahan ada kaitan. Jadi kemarin ada diskusi dengan teman-teman warga gitu. Terkait dengan mengazani mayit. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama nanti ada dua yang berkaitan. Bagaimana hukumnya mengazani mayit ketika masuk liang lahat itu? Saya googling itu juga ternyata ada dua pendapat ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kan secara dalil itu sebetulnya bagaimana, itu yang pertama. Nah, ketika diskusi itu kebetulan teman itu atau tetangga itu warga Muhammadiyah yang memang tidak ada dalilnya katanya gitu. Tetapi kan itu yang meninggal kakaknya warga Muhammadiyah, dan kebetulan dia tinggal di wilayah NU. Di situ tradisi itu setiap mayat dimasukkan yang itu diadani. Nah, teman saya atau tetangga itu yang adiknya tadi, dia bilang saya ya terpaksa mengazani kakak saya yang meninggal. Itu penora ribut di kampung gitu. Nah, di sini itu berarti kayak dengan dalil, dia tahu dalilnya itu nggak ada gitu, tetapi dia terpaksa gitu karena biar orang ribut gitu loh. Nah, ini bagaimana menurut sebagai kita sebagai orang yang misalnya nanti dalilnya tadi yang pertama tanyakan itu memang tidak ada dalilnya, kita kemudian melakukan itu karena terpaksa, itu bagaimana menurut Ustaz Sigit? Terima kasih. Pertama, kalau kita lihat di masyarakat, azan itu dikumandangkan dalam beberapa momen. Kalau untuk sholat yang 5 waktu sudah pasti. Tapi ada beberapa momen yang lain yang dimanfaatkan atau di situ dikumandangkan azan di masyarakat prakteknya. Nanti sebelum ke syariat. 1, kelahiran bayi. 2, menguburkan jenazah. 3, bahkan mau mengiringkan orang yang mau berangkat haji. Dan juga mengadakan orang. Ya. Nah, sekarang bagaimana syariat memandang tentang azan pada beberapa keadaan tadi, beberapa peristiwa tadi. Untuk memastikan ya syariat azan itu sebetulnya dikumandangkan kapan, untuk apa dan sebagainya, tentu harus menelusuri sejarah pensyariatan azan. Kok sampai muncul perintah untuk azan itu bagaimana? Ya. Yang saya baca di kitab As-Sholatu ala Madhahibil Arba'ah, sholat menurut 4 madhab. Pada bab tentang azan dikutipkan beberapa hadis tentang ya sejarah pensyariatan azan. Para sahabat rembukan, bermusyawarah bagaimana caranya tatkala waktu sholat sudah tiba, lalu memanggil orang untuk datang ke masjid. Masing-masing usul ya. Ada yang usul dengan trompet, lalu ada yang tidak setuju, itu kan kayak orang Yahudi. Kalau dengan lonceng, kayak orang Nasrani. Bagaimana kalau kita bakar api yang besar, dari kejauhan kelihatan, orang bisa datang, kayak orang Majusi aja pakai api. Rapat, musyawarah, tidak menemukan kesepakatan, bubar, pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya ada salah satu sahabat yang juga ikut musyawarah, itu bermimpi. Ya, saya lupa namanya. Nanti selain itu Umar bin Khattab juga mimpi, dan isi mimpinya sama persis. Dalam mimpi itu ada suara sangat keras yang mengumandangkan kalimat-kalimat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sudah sampai terakhir. Subuh, setelah mengikuti sholat subuh bersama Nabi, ceritalah sahabat itu, ya Rasul, semalam saya mimpi.
Lalu Rasulullah langsung mengatakan, ucapkan kalimat-kalimat itu untuk manggil orang datang ke masjid untuk menegakkan sholat. Lalu Rasul langsung menginstruksikan Bilal yang bertugas mengumandangkan. Maka Bilal pertama kali mempraktekkan itu berdasarkan mimpi. Di satu riwayat disebutkan Umar bin Khattab juga melaporkan hal yang sama pada Rasul, persis kalimat. Maka kalau berdasarkan hadis tentang sejarah pensyariatan adzan, berarti jelas maksud adzan itu adalah untuk memanggil orang mengerjakan sholat bersama. Yang paling pokok dan pasti benar. Nah, problemnya adalah bagaimana jika adzan itu dikumandangkan untuk bayi yang lahir, untuk orang yang dimakamkan, untuk berangkat itu modal gaji dan seterusnya, itu terus putih. Karena adzan itu ibadah, adzan kan ibadah, kalimatnya tertentu, ya. Tata caranya tertentu. Makanya adalah ibadah. Karena ibadah, untuk mengetahui kepastiannya dari sisi agama, ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Karena ini masuk ibadah, bukan masuk muamalah, maka yang dipakai kaidah tentang ibadah. Kaidah tentang ibadah, al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakumat dalilun halal amri. Hukum asal ibadah itu batil, nggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang jelas memerintahkannya. Maka yang harus dilakukan, cari, telusuri dalilnya ada enggak. Adzan untuk kelahiran bayi, adzan untuk memakamkan jenazah, adzan untuk derek haji. Nah, untuk kasus kelahiran bayi, mengadzani bayi yang baru lahir, ketemu hadis. Riwayat Ibnu Hibban, riwayat Abu Dawud, ya. Problemnya penilaian terhadap hadis ini, mayoritas ulama hadis menilai hadis ini berderajat dhaif. Hadis ini juga dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Kalimatut Thayyib, isinya tentang doa dan zikir. Salah satunya adalah mengadzani bayi yang lahir. Kemudian hadis yang ada di kitab Kalimatut Thayyib ini ditakhrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani mentakhrij itu adalah penelusuran satu hadis dari sumber kitab yang menjadi sumber penukilan untuk diketahui sanad hadis dan kualitas hadis. Dan kesimpulan penilaian oleh Al-Albani, hadis ini berderajat dhaif. Walaupun ada beberapa ulama hadis yang menilai berderajat sahih, hasan, tapi mayoritas kebanyakan ulama hadis menilai hadis ini berderajat dhaif. Karena hadis ini dhaif, atau setidaknya ulama berbeda pendapat dalam penilaian, ya, meski mayoritasnya menilai dhaif, maka menjadi berbeda di dalam menyikapi pengadanan bayi yang lahir. Yang merujuk kepada penilaian hadis ini sahih, sebagaimana Ibnu Hibban menilai sahih, maka ya tidak ada keberatan sama sekali untuk mempraktekkan mengadani ya bayi yang lahir. Ya. Dan telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Tapi kalau merujuk pada penilaian mayoritas ulama hadis ini dhaif, muncul masalah, ini jadi bid'ah atau tidak? Walaupun Ibnu Taimiyah maupun muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menganjurkan untuk melakukannya bukan sebagai ibadah yang dituntunkan, tetapi litarbiyah, untuk mendidik bayi sejak ia lahir. Dengan kalimat pertama yang ia dengar adalah kalimat adzan. Jadi adzan dikumandangkan bukan sebagai ritual ibadahnya, tapi sebagai sarana tarbiyah. Itu penjelasan Ibnu Qayyim. Nah, ini penyikapan berbeda.
Nah, sedangkan azan untuk memakamkan jenazah memang nggak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada dalilnya sama sekali. Nah, masalahnya mempraktekkan sesuatu yang tidak ada dalilnya itu apakah langsung otomatis lantas dimutlakan sebagai kebid'ahan? Tatkala dalam prakteknya ya menjadi ada bentuk atau praktek tertentu di situ. Tertentu itu maksudnya lengadani karena hendak memakamkan, jadi tertentu di situ kan. Ya. Tetapi secara umum perintah untuk memandangkan adzan ada. Ya. Yaitu dalam sholat 5 waktu. Tapi nek wong ngarep adzan tidak karena waktu sholat, jenengan sakniki adzan, kena napa mboten? Boleh enggak? Sakniki adzan oleh ora? Memandangkan kalimat adzan sakniki boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh aja kapan? Boleh aja. Boleh aja, di mana saja, kapan saja. Tanpa mengikat dengan ketentuan pokoknya jam 6:30 kudu adzan lah, itu nggak ada masalah, nggak ada ikatan tertentu. Wong pengen adzan. Ya. Selama dia tidak menetapkan itu sebagai keharusan, tapi pada prakteknya menjadi semacam ada ikatan, walaupun dia tidak mengitikatkan itu sebagai hal yang mengikat dirinya, maka tidak dipandang sebagai kebid'ahan selama ada dalil umum. Contoh, Ibnu Taimiyah itu biasa habis subuh sampai matahari terbit itu membaca Al-Fatihah berulang-ulang sampai matahari terbit. Karena dalilnya itu. Tapi nggak ada yang mengatakan bid'ah. Tapi perintah baca Al-Fatihah jelas ada. Maka yang dilakukan apa? Memanfaatkan waktu usai subuh untuk berzikir pada Allah. Lafal zikirnya beliau pilih. Sing tak nggo zikir Al-Fatihah tak balik-balik. Dia kena mau lagi. Nah, itulah yang kalaupun dimasukkan kategori bid'ah, dia masuk ke dalam kategori bid'ah idhofiyah, itu pernah saya sampaikan. Bid'ah idhofiyah itu bagaimana? Bid'ah idhofiyah itu yang kalau dilihat dari satu sisi itu sunnah, artinya ada dasar perintahnya, tapi dilihat sisi yang lain itu bid'ah. Istilahnya begini, al aslu sunnatun wa kaifa bid'atun. Pada asalnya sunnah, adzan, maca Al-Fatihah, beristighfar itu sunnah karena perintahnya ada. Zikir itu sunnah karena ada perintah. Tapi kaifa, bagaimana teknisnya, sebagian orang klaim prakteknya jadi menjadi terbatasi oleh waktu, tempat dan keadaan tuh. Nah, aku ki biasanya jam-jam 8 tekan jam 9 ki aku mikir sholawat pengen 100. Prakteknya jadi tertentu, jam 8 tekan jam 9 jumlahnya 100. Le sholawat itu sunnah jelas perintah ini. Tapi kemudian mulai waktu jam 8 tekan jam 9 le sholawat ping 100. Problem jadi bid'ah atau tidak itu apakah dia mengharuskan yang demikian atau itu sekedar target pembacaan saja dalam waktu yang tersedia. Ya beda hukumnya lagi. Tidak bisa dihukumi sebagai bid'ah. Ya. Walaupun sikap terbaik itu al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari yang diperselisihkan lebih disukai. Ya. Kalau pola pemahaman beragama, paham agama dalam Muhammadiyah, ya aku rada ngerti, dulu saya juga di majelis tarsi. Ya. Itu memilah yang pasti-pasti saja, tidak merepotkan diri untuk masuk pada satu amalan yang di situ bisa muncul perbedaan cara. Nanti berbeda dengan model NU, karena NU itu pemahaman beragamanya itu pola bermadzhab. Pola bermadzhab itu kalau ada satu di antara 4 mazhab itu yang berpendapat dari ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, sudah dianggap dalil yang bisa diterima.
Sudah mantap dengan itu. Pokok ada ulama dari ya 4 mazhab itu ada yang berpendapat dipakai selesai. Lah polanya saja berbeda nih digadoke ya ora iso. Ya. Kalau Muhammadiyah memastikan untuk akidah dan ibadah itu tarjih, bahkan manhaj tarjih. Dalam Muhammadiyah ada tarjih dan tajdid. Tajdid untuk muamalah duniawi, tarjih untuk masalah akidah dan ibadah. Sing cetha-cetha mau dalile sing dilakoni. Ya. Tapi Muhammadiyah secara dakwah tidak terlampau keras. Paling banter hanya mengatakan tidak ada tuntunan. Ya. Tapi kelompok ngaji yang lain kan terlampau keras. Bid'ah yang sesat, makoni ora ana ganjaran malah mung dosa. Nah itu sing nglakoni loro-loro. Muhammad dia kan paling banter orang ono tuntunan. Selain itu kan tidak sampai mencela. Nah kalau saya praktek mengadani orang yang dimakamkan, kita sih berhusnuzon. Oh mungkin ya ngelengke sing urip. Karena adzan itu identik dengan sholat kan ya. Saat durunge do mati mbok sholat. Kan mungkin begitu. Kita sendiri kalau bilang yang aman sah dilakoni kan betul. Tapi bagi yang melakukannya ya kita husnuzon saja. Mungkin maksudnya itu. Oke. Kalau terpaksa itu tadi loh, itu kan dia terpaksa karena lingkungannya NU itu. Dia melakukan itu dalam hal yang terjadi perbedaan semacam itu, gitu, kita selama bukan hal yang merupakan dosa, tapi tidak tegas merupakan hal yang nyata-nyata dosa, ikuti umumnya di masyarakat tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ya, dengan orang setuju tahlilan, ngomong kalian tahlilan rapopo. Iya, ini mungkar-mungkar. Iya. Lah, kalau dimasalahke iso dimasalahke ora rampung. Ya itu. Wong tahlilan lu dibahas kapan ora rampung-rampung. Sejak dulu. Iya. Tapi ada masing-masing punya argumentasi dan yang berargumentasi ulama yang secara ilmuwan bisa dipertanggungjawabkan. Nah sudah kita berlapang dada saja dalam hal ini. Yaitu fikih dakwahnya penting. Walaupun secara prinsip kita pilih yang sudah pasti benar cetha dalil itu yang lebih selamat. Nah, tapi mungkin ada proses untuk orang bisa memilih yang demikian itu butuh edukasi. Nah, cuman masalah edukasi ini kok ngaji enggak ngaji senangnya mau sing nyanyi-nyanyi. Ya betul. 2 jam 3 jam pengajian itu. Le selawatan berapa lama? Le ujian berapa lama? Mu kon ceramahnya mau 5 menit 10 menit. Niku mah bar makan besar tapi do turu kabeh. Nah, itu akhirnya agak susahnya di sini. Datang nggih. Sekarang insyaallah kita ketemu lagi kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.